Selamat berjumpa kembali dalam acara PA Kelompok Bunga Bagong pada sore hari ini. Dan sore hari ini saya bersama dengan Eyang Ati Sunarto. Nanti beliau yang akan membacakan bahan PA kita supaya itu juga menjadi berkat bagi kita. Saya berharap Senin-Senin mendatang Bapak Ibu yang lain pun juga bisa seperti itu. Mari kita memasuki PA Kelompok Bunga Bagong. Pada saat ini terlebih dahulu kita akan menyanyikan satu pujian yang saya yakin itu tidak asing lagi bagi kita. Yen nunggilan Gusti. Mari kita bersama-sama mempersiapkan diri kita untuk membaca bacaan kita dari Kejadian 40, tapi sebelumnya kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih jikalau pada sore hari ini Tuhan berkenan untuk mengingatkan kami melalui bacaan yang akan kami teruskan mulai minggu lalu. Kiranya apa yang menjadi bacaan kami pada hari ini akan menguatkan iman kami dan juga menjadi pegangan dalam hidup kami sebagai anak Tuhan. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada hari ini kita melanjutkan jika minggu kemarin kita belajar dari Kejadian 39, hari ini kita akan melanjutkan bacaan kita dari Kejadian 40. Mimpi juru minuman dan juru roti. Sesudah semuanya itu terjadilah bahwa juru minuman Raja Mesir dan juru rotinya membuat kesalahan terhadap tuannya Raja Mesir itu. Maka murkalah Fir'aun kepada kedua pegawai istananya, kepala juru minuman dan kepala juru roti itu. Ia menahan mereka dalam rumah kepala pengawal raja
dalam penjara tempat Yusuf dikurung. Kepala pengawal raja menempatkan Yusuf bersama-sama dengan mereka untuk melayani mereka. Demikianlah mereka ditahan beberapa waktu lamanya. Pada suatu kali bermimpilah mereka keduanya, baik juru minuman maupun juru roti Raja Mesir, yang ditahan dalam penjara itu. Masing-masing ada mimpinya pada satu malam juga, dan mimpi masing-masing itu ada artinya sendiri. Ketika pada waktu pagi Yusuf datang kepada mereka, segera dilihatnya bahwa mereka bersusah hati. Lalu ia bertanya kepada pegawai-pegawai istana Fir'aun yang ditahan bersama-sama dengan dia dalam rumah tuannya itu, "Mengapakah hari ini mukamu semuram itu?" Jawab mereka kepadanya, "Kami bermimpi, tetapi tidak ada orang yang dapat mengartikannya." Lalu kata Yusuf kepada mereka, "Bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Ceritakanlah kiranya mimpimu itu kepadaku." Kemudian juru minuman itu menceritakan mimpinya kepada Yusuf, katanya, "Dalam mimpiku itu tampak ada pohon anggur di depanku. Pohon anggur itu ada 3 carangnya, dan baru saja pohon itu bertunas. Bunganya sudah keluar dan tanda-tandanya penuh buah anggur yang ranum. Dan di tanganku ada piala Fir'aun. Buah anggur itu kuambil, lalu kuperas ke dalam piala Fir'aun. Kemudian kusampaikan piala itu ke tangan Fir'aun." Kata Yusuf kepadanya, "Beginilah arti mimpi itu. Ketiga carang itu artinya 3 hari. Dalam 3 hari ini Fir'aun akan meninggikan engkau dan mengembalikan engkau ke dalam pangkatmu yang dahulu, dan engkau akan menyampaikan piala ke tangan Fir'aun seperti dahulu kala ketika engkau jadi juru minumannya. Tetapi ingatlah kepadaku, apabila keadaanmu telah baik nanti, tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ihwalku kepada Fir'aun, dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. Sebab aku diculik begitu saja dari negeri orang Ibrani, dan di sini pun aku tidak pernah melakukan apa-apa yang menyebabkan aku layak dimasukkan ke dalam liang tutupan ini." Setelah dilihat oleh kepala juru roti betapa baik arti mimpi itu, berkatalah ia kepadanya, "Aku pun bermimpi juga. Tampak aku menjunjung 3 bakul berisi penganan. Dalam bakul atas ada berbagai-bagai makanan untuk Fir'aun, buatan juru roti. Tetapi burung-burung memakannya dari dalam bakul yang di atas kepalaku." Yusuf menjawab, "Beginilah arti mimpi itu. Ketiga bakul itu artinya 3 hari. Dalam 3 hari ini Fir'aun akan meninggikan engkau tinggi ke atas dan menggantung engkau pada sebuah tiang, dan burung-burung akan memakan dagingmu dari tubuhmu. Dan terjadilah pada hari ketiga, hari kelahiran Fir'aun, maka Fir'aun mengadakan perjamuan untuk semua pegawainya. Ia meninggikan kepala juru minuman dan kepala juru roti itu di tengah-tengah para pegawainya. Kepala juru minuman itu dikembalikannya ke dalam jabatannya, sehingga ia menyampaikan pula piala ke tangan Fir'aun. Tetapi kepala juru roti itu digantungnya, seperti yang ditakbirkan Yusuf kepada mereka. Tetapi Yusuf tidak diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Demikianlah pembacaan kita pada sore hari ini, dan bahan PA kita akan dibacakan oleh Eyang Ati Sunarto. Selamat sore Eyang Ati. Selamat sore. Ya, sehat? Sehat. Ya, Eyang Ati sudah kangen belum sama Bapak Ibu kelompok PA Bunga Bakung?
Oh, sudah kangen sekali. Kangen sekali ya, sudah 1 tahun tidak bisa berkumpul ya. Iya, silahkan sekarang Eyang Ati bisa menyapa Bapak Ibu kelompok PA Bunga Bakung supaya terobati rindunya. Bapak Ibu kelompok Bunga Bakung sehat semua toh, karena kita belum dapat bertemu karena masih dalam keadaan Corona. Maka dari itu cuma saya ingatkan selalu berdoa, membaca firman tiap hari, jadi biar kita itu tidak dapat mengobati kangennya. Oke, ya, yang tadi membaca firman. Nah, hari ini Eyang Ati akan membacakan lanjutan dari minggu kemarin, kejadian 40 ya, Yang ya. Eyang Ati bisa membaca bahan PA-nya supaya Bapak Ibu nanti bisa mendengarkan bersama. Silahkan Eyang Ati. Ya. Lupa kebaikan diri sendiri, ingat kebaikan orang lain. Kejadian 40. Fitnah yang dialami Yusuf membawa harus tinggal di dalam penjara. Fitnah itu membawa berkat, baik berkat dikala di penjara, dipercayai oleh kepala penjara, maupun berkat-berkat yang akan diterima di kemudian hari. Bacaan saat ini memberikan gambaran kepada kita bahwa Yusuf yang difitnah oleh istri Potifar selalu disertai Tuhan, dan apa yang dilakukan Yusuf dibuat Tuhan berhasil. Pada waktu itu juru minum dan juru roti Fir'aun membuat kesalahan. Kedua orang tersebut dihukum dan dimasukkan di dalam penjara, di mana Yusuf juga dipenjara. Pada saat dalam penjara, dua orang tersebut mengalami mimpi yang membuat mereka bersedih karena tidak tahu arti mimpi itu. Oleh karena Yusuf diberi kepercayaan kepada penjara untuk mengurus tahanan-tahanan yang ada, maka ketika Yusuf melihat dua orang itu merasakan kesedihan, Yusuf bertanya, "Mengapa muram mukamu?" Lalu mereka menjawab bahwa mereka bermimpi tetapi tidak dapat mengartikannya. Lalu Yusuf meminta mereka menceritakan mimpi mereka. Yusuf pun menjelaskan arti mimpi mereka, bahwa yang satu akan ditinggikan oleh Fir'aun, sedangkan yang satu akan digantung. Selesai menjelaskan arti mimpi tersebut, Yusuf berpesan agar kepada juru minuman juga akan ditinggikan oleh Fir'aun, supaya mengingat
Yusuf yang ada di dalam penjara. Yusuf hanya ingin orang tersebut menceritakan apa yang telah terjadi terkait dengan mimpi itu kepada Fir'aun, dengan harapan Yusuf bisa dikeluarkan dari penjara. Namun akhirnya kedua orang tersebut keluar dari penjara, dan seperti yang dikatakan Yusuf bahwa yang satu dipakai oleh Fir'aun dan yang satu digantung. Ketika semua terjadi, juru minum tersebut tidak mengingat arti mimpi yang sudah diterjemahkan oleh Yusuf. Kebaikan Yusuf dilupakan dan kemudian menjadi pelayan firman. Ada dua pesan dia melalui bacaan ini. Satu, yang berharap kebaikan dari manusia karena ternyata sia-sia. Sebagaimana Yusuf berharap kepada juru minum, ternyata ia melupakan Yusuf. Andalkan Tuhan karena Tuhan memiliki cara yang lebih baik walaupun sulit dilalui. Dua, juga pernah melupakan kebaikan orang lain yang telah dilakukannya kepada kita. Jangan mengingat kebaikan kita yang kita lakukan kepada orang lain. Ya, terima kasih Eyang Adi yang tadi sudah membacakan bahan PA pada hari ini. Ada dua pesan. Yang pertama, jangan mengandalkan manusia. Yusuf ketika mengandalkan juru minum, ternyata dia dilupakan. Jadi kita harus mengandalkan Tuhan. Yang kedua, jangan melupakan kebaikan orang lain kepada kita, tetapi lupakan kebaikan diri kita kepada orang lain. Nah, saya berharap dua hal ini menjadi berkat bagi kita semuanya dan kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akan tutup di dalam doa. Mari Eyang, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan sore hari ini kami boleh belajar dari Kejadian 40, mengingatkan kami supaya kami tidak mengandalkan manusia tetapi mengandalkan Tuhan, dan supaya kami terus untuk mengingat kebaikan orang lain bukan mengingat kebaikan diri kami. Ajarkan kami untuk melakukan hal itu dalam kehidupan keseharian kami, dan kami juga menyerahkan kesehatan setiap kami ke dalam tangan kuasa Tuhan, meski kami belum bisa bertemu dalam PA Kelompok Bunga Bagong, tetapi biarlah kami saling mendukung, kami saling mengingatkan, dan kami terus selalu belajar tentang kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk sore hari ini, dan kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, selamat sore Eyang Ati. Silakan Eyang Ati untuk menutup PA pada sore hari ini. Selamat sore Bapak Ibu PA. PA pada sore hari ini sudah selesai. Besok dilanjutkan pada hari Senin mendatang. Dadah.